Halo, selamat datang kembali di Flora Channel ya teman-teman, buat pecinta ikan hias dimanapun berada ya, khususnya ikan cupang. Oke, di video kali ini aku akan memberikan tips nih dan cara merawat ikan cupang ya, agar tetap stabil dan juga berumur panjang ya teman-teman. Nah, perlu kita ketahui sebelum ke pembahasannya, kita review dulu ya beberapa ikan cupang ya. Nah, saat ini banyak sekali teman-teman ya sudah memelihara ikan cupang, baik yang dibudidayakan atau hanya untuk menjadi teman dikala kita sedang bosan ya. Dari sekian banyak ikan hias, ada ikan cupang juga merupakan salah satu loh ikan hias ini mudah dipelihara teman-teman. Nah, sudah tahukah teman-teman cupang itu sendiri? Ikan cupang ini memiliki nama lain dari betta fish ya teman-teman, dan ikan cupang berasal dari daerah yang memiliki iklim tropis. Ikan ini ditemukan di perairan Asia teman-teman, termasuk Indonesia. Nah, di alam bebas juga banyak ya. Ikan ini lebih sering hidup berkelompok teman-teman, dan berhabitat aslinya dari di danau-danau ya, rawa-rawa dan juga sungai dengan arus yang tenang. Nah, bisa kita lihat penampakan dari si ikan-ikan ini teman-teman. Nah, ikan cupang juga banyak dipelihara, dibudidayakan ya teman-teman. Tapi apa teman-teman tahu bahwa ikan cupang bukan berasal dari Indonesia loh. Jadi ikan cupang merupakan ikan yang pertama kali ditemukan di perairan Thailand. Ini sedikit informasi ya, pengetahuan ya, Malaysia dan Asia Tenggara teman-teman ya. Nah, sedangkan Indonesia sendiri ikan cupang awalnya berada di perairan Kalimantan teman-teman, Sumatera, Sulawesi dan juga Irian ya. Nah, teman-teman udah tahu kan, jika ingin memelihara ikan cupang supaya kita cari tahu dulu nih habitatnya, karena itu merupakan tempat hidup bagi si ikan cupang itu teman-teman. Nah, habitat yang baik akan membuat ikan cupang mudah beraktivitas dan dapat berkembang biak loh dengan baik teman-teman. Nah, hal yang penting dalam memelihara ikan cupang adalah memperhatikan karakteristik air ya teman-teman ya, seperti keasaman pH air, suhu perairan dan keadaan air. Nah, ikan cupang sangat suka ketenangan dan tempat yang adem ya teman-teman, karena habitat aslinya hidup di perairan yang ditumbuhi pepohonan ya teman-teman. Nah, jika sudah mengetahui habitat asli dari si ikan cupang, maka kita memelihara ikan cupang akan lebih mudah ya untuk menentukan karakteristik airnya teman-teman. Tingkat keasaman pH-nya juga ketika memelihara cupang adalah 6,5 sampai 7,5 ya. Suhunya sekitar 24 sampai 300 derajat Celcius nih teman-teman. Nah, oke, di sini juga akan aku kasih tips ya cara memeliharanya ya teman-teman ya. Nah, kita juga harus tahu ikan cupang itu sukanya bagaimana. Nah, ikan cupang sama seperti hewan teman-teman, hewan peliharaan lainnya maksudnya, harus diberi perawatan yang baik dan benar supaya ikan cupang tumbuh dengan maksimal ya dan sehat. Dengan adanya tren ikan cupang, keuntungan yang bisa didapatkan juga tinggi ya untuk yang mau budidaya ini teman-teman. Nah, oke, berikut tipsnya teman-teman. Dari pertama ya kita sebutkan, aku udah berdasarkan pengalaman aku ya. Nah, kita satu harus memilih rumah ikan cupang yang baik ya, dengan rumah yang tepat untuk membuat ikan cupang nyaman dulu nih. Ikan cupang memiliki sifat agresif teman-teman, terutama dengan sesama jenisnya ya. Maka jangan menyatukan ikan lain di ikan cupang yang satu ini ya, satu wadah maksudnya. Untuk habitat asli ikan cupang dari rawa-rawa ya dan perairan dangkal. Nah, ikan cupang sangat suka nih teman-teman hidup di air dangkal tapi memiliki ruang yang luas ya. Nah, untuk yang tips kedua, memperhatikan air dan suhunya teman-teman. Setelah mendapatkan tempat yang ideal, kemudian perhatikan air yang pada ada ikan cupang ya, karena air salah satu bagian penting dari keberlangsungan si hidup air ikan cupang ini ya. Air yang dimaksud maksudnya begini teman-teman. Jadi jenis air yang dapat digunakan untuk memenuhi akuarium ada dua jenis, yaitu air sumur atau air tawar ya. Sedangkan volume air yang ideal untuk merawat ikan cupang adalah 40 sampai 60% dari akuarium ya. Nah, mengapa 40-60 teman-teman volume air yang digunakan? Karena untuk menghindari ikan berlompat keluar ya. Ikan cupang dapat berlompat sekitar 7,5 cm ya. Untuk suhunya nih teman-teman perlu kita ketahui ya. Suhu yang baik ikan cupang sekitar 20 sampai 270 derajat Celcius ya. Pada suhu itu ikan cupang dapat merasa seperti hidup di habitat aslinya teman-teman. Nah, jika suhu air di bawah 24 Celcius, maka solusi terbaik ialah memberi pemanas mini teman-teman, berisi antara 4 sampai 11 liter ya,
atau meletakkan akuarium dekat radiator juga boleh, sekitar 1 meteran ya, dengan salah satu dari hal itu ya. Nah, untuk tips ketiganya teman-teman, membersihkan air akuarium secara berkala. Nah, ikan cupang sangat rentan dengan lingkungan baru, karena itu kita membersihkan air sebaiknya tidak membuang air secara keseluruhan ya, atau menyisakan sedikit dari air sebelumnya ya. Apa yang terjadi ketika mengganti atau membersihkan air secara keseluruhan. Nah, begitu teman-teman. Nah, untuk yang keempatnya nih teman-teman, memberi makan ikan secara rutin ya. Ikan cupang termasuk ikan pencari makan, apalagi atau siang hari ya, atau diurnal. Tentunya waktu makan secara rutin dan waktu makan yang ideal adalah 2 kali sehari teman-teman. Misalnya nih, memberikan waktu makan pada sore hari. Ada beberapa makanan untuk cupang seperti cacing darah boleh, jentik nyamuk boleh, pelet atau kuning telur ya, pokoknya dan lain-lain ya. Nah, sebelum memberikan makan, alangkah baiknya teman-teman periksa terlebih dahulu agar tidak salah makan hingga menjadi penyakit ya. Hal yang perlu diperhatikan ketika memberi makan ikan cupang adalah dengan memberi makan secara berlebihan, karena tidak bagus ya teman-teman ya, kesehatan ikan cupang ya. Nah, untuk tips kelima ya teman-teman nih, cara memindahkan ikan cupang ya. Ketika memilih ikan cupang dan ingin dipindahkan ke akuarium, sebaiknya memberikan ikan di dalam kantong diletakkan di akuarium ya, yang sudah berisi air selama 15 menitan lah, agar bisa beradaptasi dengan lingkungan barunya ya teman-teman ya. Nah, ketika membersihkan cupang jangan mengambil ikannya dengan saringan teman-teman nih, hindari nih ketika ingin menangkap ikan cupang, karena dapat merusak siripnya juga teman-teman ya. Alangkah baiknya ketika memindahkan pakai cangkir, kemudian ikan dimasukkan ke cangkir gitu dengan hati-hati boleh. Nah, untuk yang keenam nih, jemur ikan juga secara rutin ya. Menjemur ikan secara rutin 15 menit atau 30 menit dapat membunuh ya bakteri-bakteri yang ada di akuarium ya. Bukan hanya itu ya, menjemur ikan cupang dapat memberikan ikan cupang terlihat sehat teman-teman. Ada beberapa hal yang harus perlu diperhatikan menjemur ikan cupang, yaitu ikan cupang dapat terlihat gelisah ya, maka kembalikan ikan cupang suhu yang lebih adem lagi ya. Nah, untuk yang ketujuh nih, jangan membuat ikan stres. Ekosistem yang baik akan membuat ikan cupang sehat dan nyaman loh teman-teman. Jika ikan sudah nyaman akan ekosistem atau tempat tinggalnya, maka ia tidak akan stres ya. Menjaga agar ikan cupang tidak stres merupakan bagian dari merawat ikan cupang ya teman-teman ya. Nah, bagaimana cara ekosistem ikan cupang ini di akuarium memiliki ekosistem aslinya ya? Caranya adalah teman-teman dengan memberikan bebatuan dan hiasan pada akuarium ya, atau aquascape kalian. Jika memberikan hiasan seperti sebaiknya hindari yang bergerigi ya teman-teman, karena dapat merusak siripnya ya. Nah, itu dia tips dari saya, beberapa tips, semoga menjadikan ikan cupang teman-teman di rumah jadi sehat dan umur panjang ya. Terima kasih, jangan lupa support ya.